Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di Jakarta Mata. Selamat datang kita siap untuk beribadah. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan roh kita siapkan diri kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami datang ke tempat ini bukan sebuah kebetulan Tuhan, ini sebuah kerinduan kami. Untuk kami datang mengungkapkan rasa syukur kami, mengungkapkan penyembahan kami Tuhan ke hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah ini sebagai persembahan yang harum Tuhan. Sucikanlah kami, ampunilah kami akan segala dosa kami Tuhan. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Karena kami percaya kasih karunia Tuhan mengalir atas hidup kami. Tak pernah lepas pengurapan-Mu atas kami, penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Oleh karena itu kami ingin mengucap syukur, kami ingin menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah. Yang siap beribadah katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami tetap di sini Tuhan, diam di kaki-Mu. Haleluya. Ya Yesus, ini kerinduan kami. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama.
bersamamu. Sinar, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Kami rasakan hadirat-Mu melangkah jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari lebih lagi katakan, ku ingin Tuhan, ku ingin di sini, menikmati jamahan-Mu Bapa, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan, ku ingin Tuhan, oh di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari katakan, ku ingin Tuhan, di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari sembah Tuhan, mari sembah. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Kau Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari cepat saja katakan, ku ingin menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan menang indah wajah-Mu. Mari lebih lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Oh Yesus, baik-Mu. Ku ingin Yesus menikmati keindahan-Mu Tuhan. Indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan tetap di sini
menikmati Tuhan, hadirat jamaah-Mu ya Bapa, tercurah di tempat ini, memenuhi tempat ini. Mari lebih lagi katakan, nikmati, oh Tuhan, oh Tuhan, nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Katakan ku nikmati Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih setia di dalam setiap kehidupan kami. Bahwasanya dalam setiap kehidupan kami, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, terlepas dari setiap keadaan yang terjadi di tengah-tengah kami selama 1 minggu yang kami lewati. Entah keadaan suka, sedih, bahagia, ketika kami mendapatkan orang yang baru maupun kami ditinggalkan orang yang baru. Dunia boleh berlalu dengan segala kebisingannya, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang hadir Immanuel di dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memberikan kepada kami kekuatan yang baru setiap hari. Hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan, kami mencari wajah-Mu dan kami memanggil nama-Mu. Satu nama yang kami kenal yang memiliki kuasa, nama yang olehnya kami mendapatkan keselamatan, pemulihan, kekuatan, kesembuhan, yang daripada kuasa yang ajaib, yaitu nama Yesus. Hari ini kami mau serukan memanggil satu nama Yesus. Kami datang ke tempat ini untuk kami mencari Engkau dengan segenap hati kami. Untuk itu Tuhan, di dalam setiap ibadah kami pagi ini, kami membawa hati kami, membawa hidup kami ke hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup. Biar melalui ibadah ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan atas setiap pujian penyembahan kami dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan Allah bertata di tengah pujian umatnya dan mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Sehingga pagi ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Biarlah kami mendapatkan kekuatan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan untuk itu kami juga berdoa untuk setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kami, mengintimidasi kami. Setiap ketakutan, kecemasan yang mengintimidasi kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pagi ini Tuhan,
kami mendapatkan kelepasan, lawatan yang daripada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan katakan haleluya. Amin. Amin. Mari lebih lagi siap memuji Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Yo, one, two, one. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka sekarang menyembah Dia. Mari katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, dengan pujian, bermasmur, masmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang berikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Amin. Mari yang siap, mari kita katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya pujian, bermasmur bagi Tuhan. Amin. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang berikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh. Katakan sorak haleluya, puji Yesus Raja Muda. Sorak haleluya, puji Yesus Raja Muda. Lebih lagi katakan sorak haleluya, puji Yesus Raja Muda. Oh. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesaran Tuhan yang datang dalam namanya. Sana sang Raja, angkat suara puji Dia, besarkan
Jemaat katakan lebih lagi. Haleluya. Puji Yesus Raja Mulia. Puji Yesus Raja Mulia. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Sana saja. Angkat. Puji dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan dia, Raja segala raja. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan dia, Raja segala raja. Tinggikan, kan agungkan dia, Raja segala raja. Tinggikan, agungkan dia, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita siapkan hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku.
setiamu Tuhan, lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Ini penyembahan kami di hadapan Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih daripada hidup Tuhan, kebaikanmu melimpah atas kami. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa kami merindukan, betapa ku merindukan. Haleluya Tuhan, betapa kami merindukan Engkau Tuhan, merindukanmu. Haleluya, benar Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa, bahwa kami mau terus ada di dalam kesetiaannya Tuhan. Kami mau terus berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami semua yang ada pada pagi hari ini Bapa. Dan ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong kami, memeteraikannya lebih dalam lagi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur, kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya beri judul pesan dari Elia. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Saya menganggap bahwa Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Yang di depan karena sepertinya terlalu kecil ya. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan ini dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Kemudian
Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan bahkan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini dilatar belakangi Bapak Ibu Saudara oleh jatuhnya Salomo sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, ketika di dalam akhir kehidupan Salomo dia lebih memilih untuk dia menyembah kepada Allah yang lain. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia dipengaruhi oleh istri-istrinya. Nah, dari sini saja Bapak Ibu Saudara kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Hati-hati dalam kita memilih pasangan Bapak Ibu Saudara. Entah itu istri maupun itu suami. Karena bisa membawa kita Bapak Ibu Saudara untuk jauh daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kisah ini lebih lagi, kita akan mendapati bahwa ketika Salomo jatuh ke dalam dosa, yaitu penyembahan kepada Allah lain, dan kemudian Salomo mengakhiri hidupnya atau Salomo mati Bapak Ibu Saudara, anaknya yang bernama Rehabeam itu menggantikan Salomo sebagai raja memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi ketika bangsa Israel ini dipimpin oleh Rehabeam Bapak Ibu Saudara, maka kerajaan atau bangsa ini pecah menjadi dua. Dan kemudian ketika Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayatnya yang sebelumnya, di dalam Raja-Raja 12, 13 sampai kepada 17 Bapak Ibu Saudara akan menemukan di mana bangsa atau bangsa-bangsa yang ada di Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, itu semuanya mereka rata-rata dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang memerintah pada waktu itu, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan segala kejahatan ketika mereka memimpin bangsa tersebut. Dan alhasil Bapak Ibu Saudara, karena pemimpinnya jahat dalam tanda kutip, sampai kepada rakyat-rakyatnya itu juga berlaku sama seperti pada pemimpinnya. Yaitu mereka melakukan kejahatan, yaitu mereka Bapak Ibu Saudara menyembah kepada Baal, mereka tidak percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di tengah krisis Israel Bapak Ibu Saudara, menghadapi hal tersebut, menghadapi paceklik yang ada, menghadapi pemimpin mereka yang demikian, dan kemudian Bapak Ibu Saudara menghadapi orang-orang yang ada pada waktu itu yang juga berlaku sama dengan pemimpin-pemimpin mereka Bapak Ibu Saudara, bangsa itu Bapak Ibu Saudara. Datanglah Elia Bapak Ibu Saudara. Elia ini dipakai oleh Tuhan untuk datang kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk menyatakan bahwa bangsa ini harus bertobat, harus berpaling, harus berbalik dari penyembahan mereka kepada yang tidak benar menjadi kepada penyembahan yang benar. Kepada penyembahan yang benar Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini mendorong Elia untuk dengan tegas mengkonfrontasi Bapak Ibu Saudara para nabi Baal, di mana Bapak Ibu Saudara ketika Elia bertemu dengan para nabi-nabi Baal ini, Elia kemudian ngomong, ini pakai bahasa saya Bapak Ibu Saudara, sini kita semua sini dulu kita berkumpul, kemudian kita akan uji Allah mana atau Tuhan mana yang benar-benar sejati, yang benar-benar hidup, yang benar-benar sanggup melakukan mujizat di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Bapak Ibu Saudara Elia melakukan hal itu, kemudian Elia mulai bilang, oke, kalian ambil korban, kemudian habis itu kalian lakukan dalam tanda kutip ritualnya kalian untuk kalian memanggil Allah kalian. Ketika Allah kalian, ketika waktu kalian memanggil Allah kalian dan kemudian dia melahap habis semua korban bakaran kalian, Bapak Ibu Saudara, kata firman Tuhan, maka dialah Allah, kata Elia, maka dialah Allah. Kita semua akan sujud menyembah kepadanya. Tetapi jika tidak, Bapak Ibu Saudara, kata Elia, saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya juga akan mempersiapkan korban, saya juga akan mempersembahkan korban kepada Allah. Saya akan memanggil Allah saya, gitu kan, kata Elia. Dan kemudian kita lihat ketika Allah saya melahap habis atau ketika Allah saya datang, maka kita sepakat bahwa Allah saya adalah Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi Elia berani Bapak Ibu Saudara untuk konfrontasi kepada bangsa itu, kepada Baal-Baal, untuk mari kita membuktikan, bahasa dalam tanda kutip sombongnya Bapak Ibu Saudara. Yuk kita buktikan Tuhan mana nih yang hidup. Yuk kita buktikan Tuhan mana nih yang paling jago. Yuk kita buktikan Tuhan mana nih yang punya telinga. Yuk kita buktikan Tuhan mana yang bisa menjawab dengan cepat. Tuhan mana yang bisa mengadakan mujizat. Di mana Bapak Ibu Saudara, ketika
Elia berani, apakah kita juga orang-orang yang hidup di masa sekarang ini atau yang ada pada saat ini Bapak Ibu Saudara berani untuk kita juga tidak kompromi dengan kejahatan Bapak Ibu Saudara. Berani untuk kita melawan dalam tanda kutip kejahatan yang ada di sekitar kita. Di mana Bapak Ibu Saudara kita melihat, entah kita nonton berita, kita mungkin dengar cerita anak-anak kita Bapak Ibu Saudara, atau mungkin kita melihat sosial media Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia ini mengajarkan kita atau menggiring kita, membawa kita, pikiran kita, bahkan tingkah laku kita untuk kita kompromi, untuk kita dalam tanda kutip hidup berdampingan, berbaikan dengan apa yang dinamakan dengan kejahatan Bapak Ibu Saudara. Apa yang dinamakan dengan kejahatan? Banyak sekali kejahatan saat ini yang sedang ada di sekeliling kita dan menuntut kita untuk kita kompromi dengan hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Kita melihat banyak berita yang diberitakan, kita melihat banyak kisah-kisah yang diberitakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat banyak sekali kejahatan. Entah itu seks bebas Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa seks bebas ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat di kalangan-kalangan anak-anak muda, bukan cuma di kalangan-kalangan anak muda, tetapi banyak juga di kalangan-kalangan orang tua yang mereka terjun, bahkan mereka merasa bahwa ini adalah hal yang biasa. Kemudian habis itu flexing, kesana kemari Bapak Ibu Saudara mereka flexing, itu adalah hal yang biasa. Sudah bukan hal yang nanti malu loh kalau aku menunjukkan dalam tanda kutip sombong dengan apa yang ada padaku, malu. Sudah tidak ada rasa malu lagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu kumpul kebo, LGBT, pornografi itu dituntut di dunia sekarang untuk kita kompromi, untuk kita berdamai dalam tanda kutip dengan kejahatan Bapak Ibu Saudara. Hamil di luar nikah, perceraian, perselingkuhan, KDRT, gosip di mana-mana, iri hati Bapak Ibu Saudara, arogan. Kita dituntut untuk ayolah kita kompromi dengan segala kejahatan ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu kemunafikan, pembunuhan karakter, bully, mencuri dan lain-lain. Kita dituntut untuk ayo nggak apa-apa. Sedikit aja. Bahkan ketika kita ada di tengah-tengah orang-orang yang dalam tanda kutip mereka LGBT, mereka pornografi Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk nyaman dengan kondisi tersebut. Padahal Bapak Ibu Saudara firman Tuhan katakan bahwa itu adalah kejahatan, bahkan kekejian bagi Allah Bapak Ibu Saudara. Bisa dikompromi karena apa? Karena itu adalah hal biasa bagi dunia Bapak Ibu Saudara. Karena sudah menjadi hal biasa bagi dunia Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Elia dan Nabi Baal yang sudah kita baca tadi mau mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara. Memberikan pesan kepada kita bahwa Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang apa? Allah yang kudus. Dengar baik-baik. Kisah Elia itu mau meneguhkan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita punya Allah yang kudus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Allah yang kita sembah atau Allah Abraham pada waktu itu disebut oleh Elia, itu adalah Allah yang terpisah dari dosa. Karena apa? Karena Allah kita adalah kudus. Allah yang terpisah dari dosa. Firman Tuhan berkata, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Allah kita kudus, makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menuntut kita juga harus sama seperti Allah kita yang adalah kudus. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, Allah kita kudus artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya tidak sama dengan dunia. Kenapa Allah kita tidak sama dengan dunia? Karena dia bukan berasal daripada dunia ini. Allah kita kudus karena apa? Karena dia tidak berasal daripada dunia ini. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakmu, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Firman Tuhan berkata bahwa dia Bapak Ibu Saudara telah turun dari tempat yang maha kudus, dari tempat atau dari surga Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Tuhan atau Allah kita yang kita sembah itu tidak berasal daripada dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kekudusannya Allah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata itu juga menguduskan kita. Bahkan kekudusannya itu Bapak Ibu Saudara menghendaki kita manusia menjadi kudus atau kita juga mengerjakan kekudusan tersebut.
Kita sering baca ayat yang mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatan, kerjakanlah keselamatan, kerjakanlah keselamatan. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Firman Tuhan katakan apa? Kejarlah kekudusan. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita terus berusaha di dalam kehidupan kita untuk kita dalam tanda kutip menjadi seperti Allah kita yang kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan contoh atau penjelasan yang sangat dalam tanda kutip gamblang kepada kita bahwa ketika kita memilih untuk aku akan mengerjakan kekudusan, firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu Saudara? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mengejar kekudusan Bapak Ibu Saudara sampai di sini ya, saya mau katakan sampai di sini kita tidak usah muluk-muluk mikir dulu. Oh berarti dari saya dari saya lahir, anak saya lahir dari kecil dia harus kita ajarkan kekudusan. Gak boleh melenceng sedikit pun, tidak boleh kompromi dengan dosa sedikit pun tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan tegas mengatakan ketika kita ingin mengerjakan atau mengejar kekudusan tersebut Bapak Ibu Saudara, salah satu langkahnya adalah kita hidup damai dengan orang lain. Tidak ada musuh di sana, tidak ada musuh di sini, tidak ada musuh di situ, semuanya damai Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, atau Elia mengingatkan kita untuk kita apa Bapak Ibu Saudara. Tadi dari kisahnya Elia yang sudah kita baca, bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus, tidak bisa disatukan. Di mana Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu bangsa Israel mereka menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka juga menyembah kepada Baal. Mereka melakukan dalam tanda kutip sebagian apa yang diinginkan Tuhan, tetapi juga mereka melakukan banyak yang diinginkan oleh Baal gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi egois sekali bangsa Israel ini. Mereka mau dua-duanya Bapak Ibu Saudara. Mereka mau dibilang orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka melakukan banyak kejahatan. Mereka mau dibilang orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan melakukan melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika Elia melihat hal tersebut dan kemudian ketika dia sudah mulai giliran Elia untuk mempersembahkan korban, Elia berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Elia menunjukkan atau memberikan pesan kepada kita, selain Allah kita itu kudus, tidak bisa disatukan dengan dunia. Yang kedua adalah bahwa doa kita itu penuh dengan kuasa. Apa Bapak Ibu Saudara? Doa kita itu penuh dengan kuasa. Saya dan juga Bapak Ibu Saudara, when kita berdoa, doa kita itu adalah doa yang penuh dengan kuasa. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa berdoa. Saya berdoanya bertele-tele. Saya berdoanya nggak panjang. Saya berdoanya pendek. Saya berdoanya muter-muter aja di situ. Saya berdoanya nggak bisa kalau dilihat banyak orang. Saya berdoa harus di kamar. Nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada dan kapanpun ketika kita berdoa, harus kita yakini bahwa doa kita, kata Elia, itu penuh dengan kuasa. Penuh kuasa Bapak Ibu Saudara, karena apa? Waktu Elia menaikkan setiap doa-doanya, kalau Bapak Ibu Saudara baca tentang kisah di mana ada Elia di sana Bapak Ibu Saudara, banyak kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa Elia ini dia lebih memilih untuk dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang selanjutnya, pas ayatnya yang ke-41 sampai selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan di sana ketika raja-raja atau mereka orang-orang lain memilih untuk mereka berkumpul dan makan, yang Elia lakukan adalah apa? Elia datang kepada Tuhan, naik ke atas Gunung Karmel dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu ketika dia berdoa itu ada kuasa dari Tuhan. Ada kesungguhan hati di sana Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya punya iman, percaya penuh kepada Tuhan. Ketika kita mau menerima kuasa atau doa yang penuh dengan kuasa itu Bapak Ibu Saudara, kita harus
mengerjakannya atau kita melakukannya Bapak Ibu Saudara dengan iman percaya penuh kepada Tuhan. Kemudian habis itu yang kedua, jangan kita bimbang Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Yang pertama tadi katakan karena kita percaya berimannya itu kepada Tuhan. Gak perlu kita bimbang kata firman Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan gak perlu kita bimbang. Kecuali doa kita kepada yang lain Bapak Ibu Saudara. Kecuali doa kita kepada mereka yang tidak bisa menjawab permintaan doa kita. Kecuali kita berdoa kepada mereka yang dalam tanda kutip budek akan suara-suara kita. Patut untuk kita merasa aduh ini benar gak sih? Saya akan mendapatkan jawaban doa gak sih? Gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita menaikkan doa kita dengan kesungguhan hati, dengan kepercayaan penuh. Firman Tuhan katakan jangan pernah takut dan jangan pernah bimbang. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan apa? Bahwa ketika kita berdoa, kita harus tahu kita berdoa kepada siapa dan demi siapa Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berdoa kepada siapa Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa kepada Allah yang lain, kemudian habis itu kita bilang, demi nama Allah yang lain gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan mendapatkan jawaban doa. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat kalau misalkan dalam pelayanan pelepasan kita mendengar selalu ada dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu kita bisa mendapatkan jawaban doa Bapak Ibu Saudara. Atau nama itu yang memberikan kuasa. Nama Yesus itu berkuasa Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara, ketika kesungguhan hati kita ditambah dengan tujuan kita yang benar ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tujuan yang benar maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita berdoa itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan yang benar. Kita berdoa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian habis itu Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk keselamatan. Entah itu untuk keselamatan bangsa kita, entah itu untuk keselamatan kota kita, entah itu untuk keselamatan anak-anak kita, entah itu untuk keselamatan keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Tujuannya jelas Bapak Ibu Saudara bahwa kita berdoa adalah untuk keselamatan atau untuk pemulihan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara cross check diri kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah melihat waduh ini ada yang gak beres gitu kan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan datang berdoa dengan tujuan yang benar kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara ketika Elia dia berdoa dengan kesungguhan hati. Punya tujuan yang benar Bapak Ibu Saudara. Di mana dia mau agar supaya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang gak ketar-ketir? Ketika kita berada di posisinya Elia Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat para nabi-nabi Baal ini Bapak Ibu Saudara, mereka sudah berseru-seru. Kata firman Tuhan, sampai ada di antara mereka yang sudah kerasukan, tetapi korban persembahannya mereka itu tidak terjadi apa-apa. Pokoknya tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Elia Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-18, ayatnya yang ke-36 Bapak Ibu Saudara, Elia berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui semua orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel." Itu merujuk kepada apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa harus ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, tujuan dari Elia agar supaya apa? Agar supaya bangsa Israel yang pada waktu itu mereka menyembah kepada Baal itu berbalik dan akhirnya mereka juga diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika hal itu terjadi, korban bakaran Elia Bapak Ibu Saudara dilahap oleh api Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayatnya yang ke-41 sampai seterusnya di sana dikatakan ada berkat yang tercurah atas bangsa Israel. Berkat apa Bapak Ibu Saudara? Hujan. Ada apa?
ada hujan yang tercurah atas bangsa Israel. Karena perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, kurang lebih pada masa itu 3,5 tahun bangsa Israel mengalami kekeringan atau kemarau gara-gara tidak ada hujan. Ada masa paceklik, kata firman Tuhan, katakan Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma tingkah laku mereka, apa yang mereka perbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi keadaan sekeliling mereka Bapak Ibu Saudara, itu juga benar-benar sangat dalam tanda kutip mencekik mereka Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kesungguhan hati tujuan yang benar itu dilakukan Bapak Ibu Saudara ketika berdoa, maka ada berkat yang tercurah Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu terjadi, maka ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada mujizat yang dinyatakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 di sana dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Dengar baik-baik. Sangat kalau mungkin kita ada pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat nih yang disiram di atas mezbah bakaran itu bukan apa? Bukan bensin. Bukan minyak yang ketika kena api dia langsung nyala. Bukan, firman Tuhan katakan apa tadi Bapak Ibu Saudara baca, dengan air yang banyak. Itu bakaran, itu istilahnya itu mezbah disiram dengan air yang banyak. Sekarang Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara ingat-ingat, pernah enggak kita bakar sesuatu tetapi kita siram, maksudnya kena air, itu nyala atau tidak Bapak Ibu Saudara? Itu nyala atau tidak Bapak Ibu Saudara? Enggak, susah kita nyala. Yang ada kita keringin dulu mungkin Bapak Ibu Saudara. Kalau kayu kita jemur dulu Bapak Ibu Saudara. Agar supaya apa? Dia kering dengan benar dan kemudian kita pakai alat bantu. Entah itu minyak, entah itu bensin atau apapun. Yang ketika dibakar itu semua melahap habis Bapak Ibu Saudara. Dan mujizat terjadi ketika ada kesungguhan hati dan ada tujuan yang benar. Bapak Ibu Saudara akan menerima mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Biasalah Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada pro dan kontra. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Kalau ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami, oh saya ditolong Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, keluarga saya ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, usaha saya dibuat berhasil sama Tuhan. Pasti ada pro dan juga kontra. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara artikel, bahkan Bapak Ibu Saudara karya-karya dari para teolog ataupun para penafsir-penafsir dari kitab ini Bapak Ibu Saudara. Mereka mengatakan bahwa kisah Elia ini Bapak Ibu Saudara itu hampir sama dengan kisahnya Yunus. Yaitu adalah kisah yang dipakai untuk menemani kita ketika malam. Anak-anak Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ya anak Bapak Ibu Saudara karena Zoe juga enggak. Biasa ada yang suka ngemut ini tangan gitu kan Bapak Ibu Saudara. Ada yang suka ngemut tangan. Itu kisah-kisah ini dipakai untuk Bapak Ibu Saudara menemani ketika mereka sedang ngemut tangannya mereka. Itu berarti apa? Dongeng. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Saint Yves mengatakan Bapak Ibu Saudara, dalam mezbah tersebut, mezbah yang sudah dipersiapkan oleh Elia itu di dalamnya pasti enggak mungkin enggak. Pasti ada bahan peledak yang bereaksi ketika bertemu dengan air. Wah, orang pintar nih Bapak Ibu Saudara. Dia bilang pasti ada bahan peledak yang ketika kena air Bapak Ibu Saudara itu langsung meledak jeder gitu. Ketika kena siraman air itu langsung meledak jeder gitu Bapak Ibu Saudara gitu kan. Padahal Bapak Ibu Saudara kalau kita membaca lagi kebenaran firman Tuhan, air sudah ditaruh dulu gitu kan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada beberapa menit Bapak Ibu Saudara, ketika semuanya sudah selesai baru mereka berseru kepada Tuhan. Kalau misalkan ada bahan peledak, otomatis sebelum mereka berdoa ketika air dilempar atau air disiram ke atas mezbah sudah meledak. Belum berdoa tetapi sudah meledak. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, Elia berseru dulu. Ada waktu untuk Elia berseru dulu kepada Tuhan. Dan kemudian Gray berkata bahwa ada awan-awan yang tiba-tiba muncul di langit pada waktu itu. Awan-awan yang banyak itu muncul, kemudian mereka semua berkumpul sehingga awan-awan yang banyak itu membentuk gesekan dan akhirnya terjadilah halilintar. Wah Bapak Ibu Saudara, orang-orang pintar, orang-orang hebat. Terjadi halilintar Bapak Ibu Saudara, kata si Gray. Dan kemudian datanglah si Rowley Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, langit pada waktu itu tidak berawan. Karena kalau kita baca kebenaran firman Tuhannya, sedang tengah hari, kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara.
tidak berawan, dan kemudian tidak ada seorang pun yang dapat membuat halilintar di langit manapun. Entah itu langitnya udah terlalu banyak terlalu banyak awan, sudah banyak awan gelap yang berkumpul, meskipun mereka sudah bergesekan, tidak ada seorang pun yang bisa membuat halilintar, enggak ada. Rowley berkata bahwa sesuatu yang ajaib itu terjadi dan tidak dapat disangkal, kata Rowley. Sesuatu ajaib dan tidak dapat disangkal oleh apapun. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ada mujizat terjadi dan kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Ada mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan di mezbah yang ada di sana Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya dan juga Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di tempat ini ingin mengalami apa yang dinamakan dengan mujizat. Kita semua ingin mengalami apa yang dinamakan dengan kuasanya Tuhan bekerja atas kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, apapun aspek kehidupan kita. Kita ingin yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari kisah Elia dan Nabi Baal, ada satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan agar supaya saya dan juga Bapak Ibu Saudara kita bisa menikmati apa yang dinamakan mujizat Tuhan. Ada satu hal yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Apa? Ada yang bisa bantu saya Bapak Ibu Saudara? Dari kisah Elia ada satu hal yang harus kita lakukan. Penting dan prinsip untuk kita menikmati mujizat, untuk kita mengalami kuasanya Tuhan. Ada satu. Apa Bapak Ibu Saudara? Memperbaiki mezbah. Memperbaiki mezbah Bapak Ibu Saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memperbaiki mezbah Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang ke-30 Bapak Ibu Saudara, di sana kita mendapati firman Tuhan berkata bahwa Elia memperbaiki mezbah tersebut sebelum akhirnya dipakai sama dia. Benar kan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya mengatakan hal yang demikian. Elia memperbaiki mezbah, dengar baik-baik. Mezbah yang tadinya disusun oleh para Baal Bapak Ibu Saudara. Mezbah yang tadinya disusun oleh para Baal dengan segala kekuatannya mereka, dengan segala alat yang mereka pakai Bapak Ibu Saudara, kemudian dengan caranya mereka Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin dengan ide dan pemikirannya mereka susun mezbah itu Bapak Ibu Saudara, namun tidak menghasilkan, dengar baik-baik, namun tidak menghasilkan apa-apa sampai akhirnya mezbah tersebut dirobohkan. Dan ketika Elia dalam tanda kutip mau menerima kuasa dan juga mujizat, yang dia lakukan adalah apa? Dia memperbaiki mezbah tersebut Bapak Ibu Saudara. Makanya Elia berkata, Tuhan slide selanjutnya. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, memperbaiki dalam bahasa Ibrani adalah rafa, atau artinya menyembuhkan, memulihkan dan juga mengobati. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, mezbah atau dalam bahasa Ibraninya yang dalam arti bahasa Ibraninya itu adalah altar, itu dipakai untuk mereka orang-orang atau bangsa Israel pada waktu itu mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Dan kemudian mezbah itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang sangat kudus. Karena apa? Itu disucikan itu diurapi oleh para imam, bahkan sampai perkakas-perkakas yang ada di sekelilingnya, itu semuanya diurapi oleh para imam Bapak Ibu Saudara, dan kemudian dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mezbah melambangkan pertemuan, dengar baik-baik, melambangkan pertemuan manusia dengan Tuhan, melambangkan penyerahan diri, melambangkan pengampunan dosa dan juga proses penyucian. Ketika Elia berkomitmen untuk bangsa ini harus kembali kepada Tuhan yang benar Bapak Ibu Saudara. Yang Elia lakukan adalah dia merombak habis
atau dia menyusun kembali, dia memperbaiki mezbah yang tadinya tidak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ketika diperbaiki oleh Elia dengan tuntunan Tuhan tentunya Bapak Ibu Saudara, di sana ada dampak atau ada kuasa, ada mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara ketika dia memperbaiki mezbah. Ketika Elia memperbaiki mezbah yang telah diruntuhkan, hal tersebut membawa dampak besar atas bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama, slide selanjutnya. Israel menyembah kepada Allah atau mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ketika bangsa Israel melihat ketika Elia berseru, Tuhan menyatakan bahwa engkau berkuasa. Tuhan tunjukkan gitu kan bahwa engkau adalah Tuhan yang benar. Dan kemudian Tuhan melahap habis korban bakaran yang ada di sana Bapak Ibu Saudara. Itu menyebabkan bangsa Israel yang tadinya mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka mau menduakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka jadi sujud dan kemudian firman Tuhan berkata semua orang yang ada pada waktu itu di sana mereka sujud menyembah kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka lihat ketika Elia berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup, ada mujizat terjadi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dampak dari Elia memperbaiki mezbah, bahwa Baal, nabi-nabi Baal, bahkan Baal, Allah-Allah lain itu yang mereka sembah, itu dikalahkan Bapak Ibu Saudara. Itu artinya apa? Iblis itu hancur. Firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-40. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana Bapak Ibu Saudara. Ada kekalahan kalau pakai bahasanya Ibu Rosi, kuasa kegelapan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memperbaiki mezbah kita yang tidak benar itu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian yang ketiga, ada berkat tercurah ketika mezbah kita atau mezbah ada pada waktu itu diperbaiki atau dirombak sama Elia. Ayat 45 di sana dikatakan, maka dengan sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat Bapak Ibu Saudara. Turunlah apa? Hujan yang lebat. Sedangkan kita tahu 3,5 tahun bangsa Israel mengalami kekeringan dan juga paceklik Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Elia dan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami banyak hal baik dalam kehidupan mereka ketika dalam tanda kutip mereka memperbaiki mezbah mereka Bapak Ibu Saudara. Lalu sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kita? Apa kabar mezbah-mezbah yang sudah kita bangun Bapak Ibu Saudara? Baik-baik saja? Atau ya mengalir begitu saja lah Kak? Kalau butuh baru, kalau tidak, tidak gitu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Apa kabar mezbah-mezbah yang sudah kita bangun Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita pakai sebagai landasan dari mezbah yang kita bangun Bapak Ibu Saudara? Dalam hal ini saya berbicara tentang keluarga kita. Saya berbicara tentang pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Tentang gereja kita, dengar baik-baik, tentang gereja kita. Kemudian tentang pribadi kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Slide selanjutnya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, mezbah yang kita bangun atau landasan yang kita taruh di keluarga kita. Oh Kak, saya taruh cinta yang besar bagi keluarga saya. Saya rela berkorban bagi keluarga saya, benar gak Bapak Ibu Saudara? Cinta gitu kan. Saya taruh cinta yang besar, coba Bapak Ibu Saudara survei. Rumah tangga yang bertahan sampai saat ini apa jawaban mereka? Saya bertahan karena anak. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Survei Bapak Ibu Saudara. Saya bertahan karena apa? Karena anak. Ya malulah, masa di suku saya tidak ada perceraian terus tiba-tiba bercerai ya. Jadi ya saya bertahan saja. Gitu kan Bapak Ibu Saudara? Survei, kalau cinta menjadi landasan atas rumah tangga kita. Seberapa banyak keluarga yang dalam tanda kutip di dalamnya itu ada berantem-berantemnya Bapak Ibu Saudara. Perbedaan pendapat sedikit berantem. Itu dasar cinta loh, dasar cinta. Perbedaan pendapat sedikit berantem. Kalau kemarin Bapak Ibu Saudara ikut Pak Sutri gitu kan. Apa? Ibu-ibu kasih ke bapak-bapak apa katanya?
Ibu-ibu menuntut agar supaya biaya apa? Biaya bulanan naik gitu kan. Kalau biaya bulanannya tidak naik Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi? Kalau landasannya cinta, cekcok Bapak Ibu Saudara, percayalah. Kamu ini udah 2 bulan gak naik-naikin itu apa? Bulanan, ini butuh jajan, ini butuh ini butuh ini. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Cinta. Akan ada apa? Akan ada perselingkuhan, akan ada KDRT Bapak Ibu Saudara, akan ada ketidakjujuran ketika cuman cinta yang jadi landasan kita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, survei Bapak Ibu Saudara, tanya coba, apa yang membuat keluargamu bertahan sampai saat ini? Kalau cuma landasan cinta, anak aku perempuan semua, anak-anak aku laki-laki masih kecil-kecil gitu kan, banyak yang memberikan jawaban demikian. Kemudian habis itu pekerjaan, landasannya apa? Uang. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa makan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tidak bekerja Bapak Ibu Saudara, pagi, siang, sore, malam, Senin sampai kepada Minggu balik lagi kepada Senin, itu saya tidak bisa membahagiakan keluarga saya Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Bapak Ibu Saudara sedang mengabdikan dirimu kepada mamon. Bapak Ibu Saudara sedang mengabdikan dirimu kepada mamon. Orang lain sibuk beribadah kepada Tuhan, kita sibuk, Bapak Ibu yang bilang ya, bekerja. Kemudian habis itu bagaimana? Apa landasan yang kita taruh di hubungan kita atau di gereja kita? Karena ya biasalah Kak, udah tiap hari Minggu jadwal. Nanti kalau saya nggak datang, kalau saya tidak datang, nanti saya tidak dijadwal. Kemudian habis itu relasi. Di gereja itu saya sudah punya banyak teman. Gitu kan Bapak Ibu Saudara? Saya sudah punya banyak teman. Beres ibadah kita bisa sharing satu dengan yang lainnya. Beres ibadah kita nanya ya Ki mau makan di mana gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kita pergi makan gitu. Relasi harus terjaga. Sudah menjadi tempat curhat. Sudah menjadi tempat untuk kita mengungkapkan apa yang menjadi dalam tanda kutip kemumetan kita di sepanjang minggu. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Relasi ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian habis itu apa Bapak Ibu Saudara? Ya biasalah saya antar anak ke sekolah minggu gitu kan. Bapak-bapak ibu-ibu yang dulu punya anak-anak waktu masih kecil nih. Bapak-bapak ibu-ibu datang ke gereja karena anak-anaknya mau nganterin anak ke sekolah minggu. Oh ada anak mau tampil. Oh ada anak mau ini, ada anak mau itu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadwal relasi antar anak lama-kelamaan kita menjadi bosan Bapak Ibu Saudara. Lama-kelamaan bosan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bertemu dengan masalah yang lain atau masalah yang baru dengan orang-orang yang ada di gereja Bapak Ibu Saudara. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu Saudara? Ujung-ujungnya pindah gereja lah. Ujung-ujungnya pindah gereja. Nanti giliran ditanya kenapa kamu pindah gereja? Saya nggak cocok. Saya nggak cocok pokoknya. Nanti ditanya lagi kenapa kamu pindah gereja? Saya kecewa soalnya. Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kenapa kamu pindah gereja? Habis di gereja itu membosankan. Kalau kita taruh relasi, jadwal antar jemput anak, maka kita akan mengalami hal demikian. Sekarang nih Bapak Ibu Saudara sedang ada di sini Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu nanti ketika Bapak Ibu Saudara pindah di gereja yang A, setahun, wah enak, 2 tahun, wah nyaman, 5 tahun, wah ini gereja yang sudah dituntun Tuhan. 10 tahun hal yang sama yang akan terjadi. Nanti Bapak Ibu Saudara pindah lagi nih ke gereja satu. Setahun, begitu lagi. 2 tahun, wah ini 5 tahun gereja lagi yang dituntun Tuhan. 10 tahun apa? Pindah lagi. Karena apa? Landasan di bawahnya itu tidak benar Bapak Ibu Saudara. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya Kak, namanya juga kita ada di negara Indonesia. Butuh yang namanya KTP. Jadi ya harus ada agama saya itu apa. Kemudian habis itu butuh data Kak. Biar dilihat orang saya rohani. KTP, biar dikata orang kita rohani, lama kelamaan hidup kita akan terkikis. Dan kemudian kita akan jatuh ke dalam dosa dan akhirnya kita binasa.
Bisa yuk Bapak Ibu Saudara kita perbaiki mezbah kita. Yang tadinya kita landasi dengan cinta, yang tadinya kita landasi dengan uang, yang tadinya kita landasi dengan relasi Bapak Ibu Saudara, yang tadinya kita landasi dengan ya udah karena kita butuh data atau biar kita dilihat rohani, ayo kita rombak dengan landasan kasihnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita taruh kasih Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima apa yang diterima oleh Elia dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Kuasa mujizat terjadi dalam hidup kita. Kuasa mujizat terjadi dalam keluarga kita. Kuasa mujizat terjadi dalam pekerjaan kita. Kuasa mujizat terjadi dalam persekutuan kita. Kuasa mujizat terjadi dalam pribadi kita lepas pribadi. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Allah itu dia yang akan apa Bapak Ibu Saudara? Kasih Yesus itu yang akan mengikat keluarga kita, meneguhkan keluarga kita. Kasih Yesus itu yang akan menopang pekerjaan kita. Kasih Yesus yang akan memperlengkapi kita di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Dan kasih Yesus itu yang akan menguatkan pribadi kita lepas pribadi. Pemusik boleh maju ke depan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Singer boleh bantu saya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Tidak ada hal di dunia ini yang bisa melawan Bapak Ibu Saudara kasihnya Tuhan. Yang tidak bisa menandingi kasihnya Tuhan. Sebesar apapun, semahal apapun Bapak Ibu Saudara, sekuat apapun menurut kita, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasihnya Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Yesus mengalir dalam kehidupan kita, amin. Seperti sungai yang tiada kering, yang tidak pernah kering. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Pribadi kami lepas pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, di komunitas kami Bapa. Kasih-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang meneguhkan kami. Haleluya Yesus. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membawa hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh kasih Yesus. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membawa. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh kasih-Mu Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa kasih-Mu Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku
seperti sungai yang tak pernah. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Nanti Kak Moris akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada. Semuanya itu karena kasih-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan kami sudah belajar, kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bagaimana kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh betul-betul tertinggal di dalam hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu atas persembahan pujian yang sudah diberikan dalam ibadah umum pagi hari ini. Kita berdoa untuk adik-adik sekolah minggu semakin bertumbuh dalam Tuhan, amin. Haleluya. Baik saudara, saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh pekerja beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut saudara dengan penuh sukacita dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama akan pengenalan firman Tuhan di gereja ini. Amin. Haleluya. Dan kami menginformasikan kepada setiap jemaat dan juga untuk jemaat yang baru bahwasanya gereja kami memiliki 2 kali ibadah di hari Minggu. Yang pertama pukul 8 dan yang kedua pukul 5 sore. Diingatkan juga kepada setiap kita untuk boleh bergabung dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis secara online via Zoom di jam 5 pagi. Untuk link akan di-share di grup gereja kita. Mari saudara kita bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 5 pagi melalui online. Dan juga diinformasikan kepada setiap kita, mari kita boleh bersama-sama hadir dalam menara doa di hari Jumat pukul 7 malam. Mari setiap jemaat dan juga terkhusus untuk seluruh pengerja, pelayan Tuhan, untuk boleh hadir dalam ibadah menara doa pukul 7 malam di ruangan doa, ruangan gereja lama. Kami mengundang saudara untuk boleh kita bersama-sama menaikkan setiap doa-doa pergumulan kita dan juga doa-doa gereja kita. Dan juga selesai ibadah akan ada ibadah next gen, jadi kepada next gen untuk tetap tinggal di ruangan ini. Dan juga kami informasikan bahwasanya gereja juga memiliki pelayanan ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 di ruangan ibadah yang lama. Mari Bapak Ibu yang memiliki adik-adik sekolah minggu dari usia playgroup, dari usia kecil, bayi, untuk boleh bersama-sama sampai kelas 6, boleh bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kami akan memberikan laporan untuk pembangunan gereja, kelanjutan pembangunan gereja. Mari kita dukung dalam doa dan dana karena gereja kita akan mengadakan pembangunan untuk renovasi lantai, bukan renovasi, penyelesaian lantai tangga kita akan di keramik. Dan ini laporannya dari dana yang dibutuhkan. Saat ini kita membutuhkan 3 yang akan dibangun kelanjutannya dengan total 10.900.000. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, mari kita dukung untuk seluruh jemaat, kita bersama-sama mendukung untuk dana dari kelanjutan pembangunan gereja kita. Dana yang terkumpul sudah ada di 3.750.000 dan kita masih kekurangan 7.150.000. Kita percaya dana ini akan tercukupkan sesuai dengan waktu Tuhan, amin. Dan kita akan melanjutkan pembangunan gereja kita. Diinformasikan juga kepada seluruh jemaat, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung di tanggal 3 dan juga Paskah di tanggal 5 April. Mari kita mempersiapkan setiap kita, hati kita untuk kita boleh ambil bagian dalam ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Dan seperti yang sudah diumumkan kemarin, akan ada KKR kesembuhan dari pendeta tamu. Ya, ini dia yang akan menjadi pembicara dalam KKR, yaitu Pastor Elia Ben Pusi Agiapong dan juga Mr. Kulin Agiapong yang berasal dari United Kingdom. Dan acara ini akan diadakan di April tanggal 19 dalam ibadah hari Minggu. Mari saudara, sama-sama kita boleh hadir dalam ibadah ini. Kita saling mengingatkan, mungkin ada keluarga kita yang rindu untuk mengalami KKR kesembuhan, boleh datang dalam ibadah KKR kesembuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Elia ini. Dan diumumkan kepada seluruh jemaat
untuk mengisi jadwal doa masing-masing di dalam absensi yang tadi pagi ada di meja aser. Jadi kepada seluruh jemaat kita akan membuat jadwal doa pagi sesuai jadwal doa kita, bukan doa pagi, jadwal doa kita. Jadi nanti Bapak Ibu kan tadi sudah menulis nama di absensi, nanti boleh di sampingnya ditulis jam doa saudara. Misalkan nama saya ada Ruth, di sampingnya saya akan bikin jam doa saya itu jam 4.30 pagi. Bagi saudara yang memiliki 2 kali jam doa, mungkin di pagi dan malam, boleh dicatat misalkan 4.30 dan jam 10 malam, seperti itu. Mari Bapak Ibu, mungkin tadi pagi sudah ada yang mencatat, yang belum mencatat, nanti sebelum pulang boleh untuk mencatat jam-jam doa Bapak Ibu di dalam absensi gereja kita. Nanti kalau ada pertanyaan untuk ini, nanti boleh menjumpai saya atau menjumpai Pastor Richard. Dan saat ini itu saja pengumuman kita. Mari kita akan memberi kepada yang bertugas, saya persilahkan. Kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Di kursi-kursi Bapak Ibu ada 2 amplop. Amplop yang merah kita gunakan untuk pelayanan gereja. Amplop yang putih untuk pembangunan gereja kita. Mari kita mengisi setiap amplop-amplop yang ada di kursi-kursi kita. Sebelum kita memberi, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Beginilah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami boleh memberi bagi pelayanan gereja Tuhan. Ini setiap kami Bapa, ini setiap kami Tuhan. Kami membawa setiap persembahan-persembahan kami yang terbaik, yang kami berikan dengan sukacita, tanpa keterpaksaan Tuhan Yesus. Sebab kami mau mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat usaha pekerjaan kami. Ini sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan dalam ekonomi kami Tuhan, dalam keluarga kami. Kami membawanya kembali ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap persembahan-persembahan kami ini boleh digunakan untuk pelayanan gereja Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan lewat pelayanan gereja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami, ini setiap tangan-tangan yang akan memberi, kami percaya Engkau akan memberkatinya. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga kami. Mungkin ada saat ini di antara keluarga kami Tuhan, yang sedang mengalami musibah. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, apapun musibah yang sedang dihadapi sekarang, mungkin kebanjiran, mungkin kebakaran, atau mungkin yang lainnya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersatu hati. Engkau yang memberikan sukacita kepada setiap mereka dalam kemalangan mereka saat ini Tuhan. Engkau yang akan memampukan mereka. Biarlah mereka tidak menjadi panik Tuhan Yesus. Mereka tidak menjadi hilang pengharapan Tuhan. Kami membawa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memampukan mereka melewati situasi yang sulit saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan menolong, memberikan mereka penghiburan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah kami saat ini sebagai keluarga, mungkin saat ini kami hanya bisa mendoakan mereka dari jauh Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang akan menolong dan memampukan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Penghiburan dan sukacita dari Tuhan akan turun ke dalam hati mereka, ke dalam rumah-rumah mereka, ke dalam keluarga-keluarga mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dengan hati
siap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, tak pernah berubah. Engkau baik, baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan Tuhan tak pernah terlambat. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu Tuhan, Kamu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, kami berterima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah. Tuhan mengatakan dalam firman-Mu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dan Tuhan mengatakan besar kesetiaan-Mu kepada kami. Tiada yang lain selain Engkau yang selalu menyediakan kasih dan kesetiaan-Mu. Manusia terbatas memberikan kasih dan kesetiaannya, tetapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyediakan kasih dan kesetiaan. Itu membuktikan bahwa kasih setia Tuhan itu besar dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, itu cukup bagi kami bahwa janji Tuhan itu Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah ini.
kami membawa sukacita surgawi waktu kami keluar pulang dari rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh kegiatan, aktivitas kami, seluruh apa yang kami lakukan Tuhan, rencana-rencana apapun yang kami lakukan akan Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus, segala usaha pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis mata pencaharian kami, sekolah pendidikan anak kami diberkati oleh Tuhan. Masa depan kami diberkati oleh Tuhan. Hari esok kami diberkati oleh Tuhan. Hari tua kami juga diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan akan menyertai dan memberkati, memberikan keuntungan, memberikan nilai tambah terus kepada kami Tuhan. Dan kami akan menjaga kerohanian kami. Kami akan menjaga keseimbangan kami antara jasmani dan rohani. Karena hidup kami adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan, kami pulang membawa sukacita dari Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, sambil saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.